Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rashid Karunia. Saya dari kelas 5C, konsentrasi perawatan. NIM saya 19.023 11.017. Judul presentasi saya yaitu instalasi kompresor. Pengertian kompresor. Kompresor adalah mesin untuk memanfaatkan udara atau gas. Kompresor udara biasanya menghisap udara dari atmosfer. Namun ada pula yang menghisap udara atau gas yang bertekanan lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Dalam hal ini, kompresor bekerja sebagai penguat atau booster. Sebaliknya, ada pula kompresor yang menghisap gas yang bertekanan lebih rendah dan pada tekanan atmosfer. Dalam hal ini, kompresor disebut pompa vakum. Kompresor biasanya menggunakan motor listrik, mesin diesel, atau mesin bensin sebagai tenaga penggeraknya. Prinsip kerja kompresor. Prinsip kerja kompresor mirip dengan paru-paru manusia. Misalnya, ketika seorang mengambil napas dalam-dalam untuk meniup sebuah api lilin, maka ia akan meningkatkan tekanan udara di dalam paru-paru, sehingga menghasilkan udara bertekanan yang kemudian digunakan untuk dihembuskan untuk meniup lilin tersebut. Jika torak pompa ditarik ke atas, tekanan di bawah silinder akan turun sampai di bawah tekanan atmosfer, sehingga udara akan masuk melalui celah katup hisap yang kendur. Katup terbuat dari kulit lentur, dapat mengencang dan mengendur, dan dipasang pada torak. Setelah udara masuk, pompa kemudian torak turun ke bawah dan menekan udara, sehingga volumenya menjadi kecil. Penempatan. Yang pertama, instalasi kompresor harus dipasang sedekat mungkin dengan tempat-tempat yang memerlukan udara tekan. Alasannya, karena jika tempat-tempat ini terpencar letaknya, maka kompresor sedapat mungkin dipasang di tengah-tengah. Hal ini dimaksud untuk mengurangi tekanan gesek dan kebocoran pada pipa penyalur di samping untuk menghemat ongkos-ongkos. Yang kedua, di daerah sekitar kompresor tidak boleh ada gas yang mudah terbakar atau zat yang mudah meledak. Karena pengamanan harus dilakukan sebab gas-gas berbahaya yang terhisap oleh kompresor dapat menimbulkan reaksi kimia, bahkan ledakan dan kebakaran. Selain itu, bahan-bahan yang mudah terbakar harus dijauhkan dari kompresor. Yang ketiga, pemeliharaan dan pemeriksaan harus dapat dilakukan dengan mudah. Meskipun kompresor merupakan salah satu dari sumber tenaga yang besar, tetapi sering ditempatkan di sudut ruangan atau tempat yang serupa yang menyulitkan pemeriksaan. Karena itu, pelumasan harian atau pengurasan air sering terlupakan atau terlewat sehingga kompresor cepat rusak. Berhubung dengan hal tersebut, harus disediakan ruangan yang cukup untuk memudahkan pengawasan, pemeliharaan, dan perbaikan. Lalu yang keempat, ruangan kompresor harus terang, cukup luas, dan berventilasi baik. Bila sebuah kompresor besar akan dipasang di sebuah ruangan kompresor, maka kondisi lingkungan yang menyangkut cahaya luar dan ventilasi harus memenuhi persyaratan yang baik. Dengan cahaya yang cukup, apabila terjadi kelainan seperti kebocoran dan lain-lain, akan dapat segera diketahui. Luas ruangan yang cukup akan memudahkan pemeriksaan, pemeliharaan, dan mempertinggi keamanan kerja. Ventilasi yang baik sangat penting untuk menghindari akibat buruk dari kebocoran gas spabila. Lalu yang kelima, temperatur ruangan harus lebih rendah dari 40 derajat Celcius. Kompresor mengeluarkan panas pada waktu bekerja. Jika temperatur ruangan naik, maka udara yang dihisap ke dalam kompresor juga naik. Hal ini mengakibatkan kompresor bekerja pada temperatur di atas normal, yang akan dapat memperpendek umur kompresor. Sebaliknya, jika temperatur ruangan sangat rendah, sampai di bawah 0 derajat Celcius, seperti keadaan pada musim dingin di tempat yang beriklim dingin, maka sebelum dijalankan, kompresor perlu dipanaskan terlebih dahulu. Hal ini perlu supaya kompresor tidak mengalami kerusakan pada waktu start atau jalan karena pembekuan air dingin. Yang keenam, kompresor harus ditempatkan di dalam gedung. Badan kompresor atau motor dapat cepat rusak
karena kecelakaan yang disebabkan oleh listrik dapat terjadi jika kompresor dibiarkan kehujanan. Kondisi pengisapan. Pengisapan udara dari atmosfer perlu dijaga dengan baik sesuai petunjuk-petunjuk berikut ini. Yang pertama, temperatur udara yang dihisap harus dijaga serendah mungkin dan tidak lebih dari 40 derajat Celcius. Jika temperatur udara yang dihisap tinggi, maka temperatur udara tekan yang dihasilkan akan menjadi tinggi pula. Demikian juga bagian-bagian dari kompresor akan naik temperatur. Hal ini akan memperpendek umur kompresor. Pada kompresor yang berukuran besar, udara yang dihisap dari dalam ruangan kompresor dapat mempunyai temperatur yang cukup tinggi. Untuk mengatasi hal ini, udara dapat dihisap dari luar ruangan melalui sebuah saringan udara. Yang kedua, kandungan debu di sekitar tempat pengisapan harus dapat dijaga sekecil mungkin. Saringan udara yang dipergunakan untuk mencegah debu masuk kompresor dapat tersambung, maka udara yang dihisap mengandung banyak debu. Hal ini akan menurunkan jumlah udara yang dihisap dan performasi kompresor menjadi buruk. Yang ketiga, udara harus sekering mungkin. Jika udara yang dihisap terlalu lembab, maka jumlah air yang mengembun akan sangat banyak. Hal ini akan menyebabkan korosi. Untuk mencegah hal ini, kompresor harus dipasang dengan yang tidak terlalu lembab dan lingkungan di sekitar kompresor harus dijaga tetap kering. Fondasi. Agar kompresor dapat bekerja untuk jangka waktu yang lama dalam kondisi yang baik, mesin ini harus dipasang pada fondasi yang padat dan mantap. Mula-mula, kondisi dan sifat tanah di tempat yang direncanakan untuk fondasi harus diperiksa secara cermat. Bila diperlukan, dapat digunakan tiang pancang untuk memperkuat fondasi. Fondasi kompresor harus dibuat terpisah dari fondasi gedung. Hal ini dimaksud agar getaran dari kompresor tidak diteruskan ke struktur gedung dan fasilitas lainnya. Di sini ada tabel pedoman. Yang pertama, sediakan ruangan yang cukup di sekitar kompresor untuk pemeliharaan dan pemeriksaan. Lalu di sini ada contoh yang salah, ruangan yang sempit di sekitar kompresor. Gejala gangguannya akibat dari ruangan yang sempit itu, pemeriksaan dan pemeliharaan harian sangat sukar dilakukan. Dan temperatur meningkat di ruang kompresor. Minyak tiba-tiba naik, gemuk di dalam bantalan meleleh keluar pada kompresor jenis bebas minyak, prestasi memburuk, motor terbakar, dan ketahanan pun menurun. Lalu di sebelah kanan itu adalah contoh yang benar. Jadi usahakan ventilasi penuh pada ruangan. Seperti ditaruh kipas angin, ruangannya pun lebar. Pedoman yang kedua, tempatkan di daerah yang terang. Contoh yang salah yaitu penempatan di daerah yang gelap. Gejala yang dapat terjadi, pemeliharaan sukar dilakukan, pemeriksaan sehari-hari sukar, bagian yang rusak tidak dapat segera diketahui. Lalu contoh yang benarnya, pasanglah di tempat yang terang, seperti memiliki jendela yang terbuka. Lalu pedoman yang ketiga, jangan memasang di daerah yang berdebu. Pengamanan khusus perlu untuk kompresor jenis bebas minyak. Contoh yang salah, udara bersih tak dapat dihisap. Dan banyak debu halus dari tanah, semen, bubuk besi, dan lain-lain di sekeliling kompresor. Kita bisa lihat nih contoh yang salah. Lalu gejala yang dapat terjadi, saringan udara akan cepat tersumbat sehingga prestasi kompresor memburuk. Kehausan yang berlebihan pada silinder, katup pecah, kerusakan pada bantalan, dan partikel-partikel asing tercampur dalam udara tekan. Lalu contoh yang benarnya ini yang sebelah kanan, tambahkan pipa isap untuk dapat menghisap udara bersih dari luar ruangan. Jangan biarkan debu terhisap.
Selanjutnya, pedoman yang keempat. Jangan menempelkan kompresor di tempat-tempat yang bersuhu tinggi dan kurang ventilasi. Ini sebenarnya ada contoh yang salah, yaitu temperatur lingkungan melebihi 40 derajat Celcius. Terus juga kompresor, gejala dari hal tersebut, minyak tiba-tiba naik, gemuk di dalam bantalan meleleh dan keluar pada kompresor jenis bebas minyak. Lalu prestasi kompresor juga memburuk, motor bisa terbakar, dan ketahanan pun menurun. Contoh yang benar yaitu hindari lingkungan yang bertemperatur tinggi, lalu berikan ventilasi penuh. Ada juga nih contoh yang salah, kompresor ditempatkan terlalu dekat pada dinding. Gejala yang dapat terjadi yaitu aliran udara pendingin kurang lancar, efek pendinginan menurun, dan temperatur naik di semua bagian. Contoh yang benarnya, kompresor harus diletakkan pada jarak lebih dari 30 cm dari dinding tersebut. Ada juga contoh yang salahnya, sinar matahari itu terkena langsung kepada kompresor. Gejala yang dapat terjadi dari hal tersebut yaitu dapat terjadi pemanasan yang berlebihan pada kompresor tersebut. Contoh yang benar yaitu harus kita beri atap, jadi kompresornya tidak terkena sinar matahari langsung. Lalu pedoman yang kelima, jangan menempatkan kompresor pada lingkungan yang bertemperatur rendah. Contoh yang salah yaitu kompresor diletakkan di luar gedung sehingga kena angin-angin. Temperaturnya di bawah 0 derajat Celcius. Gejala yang dapat terjadi yaitu kompresor tak dapat di start. Pelumasan gemuk akan sangat dipengaruhi. Katup pengatur tekanan, katup keamanan, katup penutup, katup penguras, dan lain-lain tidak dapat bekerja secara semestinya karena pembukuan air dari udara yang memampatkan. Lalu tangki dapat menjadi retak karena pembukuan air di dalam. Contoh yang benar yaitu kompresor diletakkan di dalam gedung. Harus dipanaskan lebih dahulu sebelum dijalankan, kurang lebih hingga 5 derajat Celcius. Pedoman yang keenam, jangan menempatkan kompresor di tempat yang lembab atau yang tidak beratap. Contoh yang salah itu kompresor kehujanan karena ditaruh di luar. Gejala yang dapat terjadi, kerusakan pada waktu operasi atau kecelakaan karena listrik dapat terjadi kayak konslet gitu. Contoh yang benar yaitu tempatkan kompresor di dalam gedung. Jika terpaksa dipasang di luar, berikan atap pada kompresor tersebut. Lalu ada contoh yang salah yaitu kelembapan relatif yang tinggi lebih dari 80 derajat Celcius pada saluran terbuka yang berair di dekat kompresor. Gejala yang dapat terjadi, pengembunan uap air akan meningkat dan mengakibatkan korosi lebih cepat pada bagian-bagian kompresor. Dan cincin torak dapat aus lebih cepat. Contoh yang benar yaitu tutuplah saluran terbuka yang berair dengan penutup agar uap air tidak terhisap oleh kompresor. Pedoman yang ketujuh yaitu jangan menempatkan kompresor di mana terdapat gas-gas yang mudah meledak seperti asetilen, propan, dan lain-lain, atau gas-gas yang korosi seperti sulfur dan lain-lain sebagainya, atau bahan-bahan benda yang berbahaya. Contoh yang salah yaitu ada bahan berbahaya di sekitar kompresor, lingkungan berbahaya, gas korosif seperti di tepi pantai karena garam atau ozon. Gejala yang dapat terjadi itu ledakan dapat terjadi jika temperatur ruangan kompresor naik. Gas yang mudah terbakar dapat dinyalakan oleh bunga api dari bagian-bagian listrik yang ada. Bahan-bahan yang berbahaya dapat bocor keluar karena getaran dari kompresor.
Kausan yang berlebihan pada bagian-bagian kompresor, korosi pada tangki udara dan pipa-pipa, dan minyak pelumas yang cepat memburuk. Contoh yang benar yaitu periksalah lingkungan kompresor, tempatkan pada tempat yang aman, lalu berikan ventilasi penuh, dan ambil tindakan pencegahan ledakan jika kompresor harus dipasang di tempat yang mudah meledak. Misalnya dengan menggunakan motor, tombol magnetik, tombol tekanan, dan kabel jenis anti ledak. Selanjutnya, penimpaan. Kompresor besar atau kompresor permanen memerlukan pemipaan untuk menyalurkan udara bertekanan kepada peralatan pemakai. Pemipaan memerlukan kerja yang cermat dan teliti karena pemasangan yang tidak benar dapat menimbulkan retakan dan kerusakan yang lain. Pipa yang diperlukan dalam instalasi antara lain pipa keluar, pipa pembebas beban, dan pipa pendingin. Penanganan masing-masing pipa adalah sebagai berikut. Tadi pipa keluar yang pertama. Hal yang perlu diperhatikan pada penanganan pipa keluar adalah bahan pipa yang berminyak, karatan, berlapis terarang, batu, atau cat tidak boleh dipakai. Lalu untuk menyambung pipa keluar harus dipergunakan sambungan flaneless. Selanjutnya, jika pipa keluar, mulai dari kompresor sampai dengan tangki udara atau pendingin akhir, beresonansi dengan pulsasi udara keluar, maka akan timbul berbagai akibat yang negatif, antara lain bunyi yang keras dan getaran pada pemipaan yang akan memperpendek umur kompresor serta menurunkan performasi dan efisiensi. Selanjutnya, temperatur udara keluar pada umumnya berkisar antara 140 sampai 180 derajat Celcius. Sehingga pipa keluar harus mampu menampung pemuaian yang terjadi. Jika pipa sangat panjang, diperlukan 2 atau 1 belokan luas untuk membuat pipa lebih elastis. Selanjutnya, sebuah pendingin akhir harus dipasang sedekat mungkin dengan kompresor untuk mengurangi pemuaian termal pada pipa dan memperkecil kandungan air di dalam udara bertekanan. Selanjutnya, pipa harus ditumpu untuk mencegah getaran. Dan yang terakhir, pada pipa keluar tidak boleh dipasang katup penutup. Jika penggunaan katup penutup tidak bisa dihindari, maka di antara kompresor dan katup penutup harus dipasang katup pengaman dengan kapasitas yang cukup. Ini berikut langkah-langkah pengamanan di atas yang diuraikan lebih lanjut secara ringkas pada tabel. Ini dia pedoman yang pertama. Jadi itu kompresor harus dipasang sedekat mungkin dengan daerah yang membutuhkan udara tekan. Pipa keluar harus dikeluarkan sependek mungkin. Jika pipa keluar yang panjang tidak dapat dihindari, buatlah penyangga yang memungkinkan ekspansi termal. Ini contoh yang salah, yaitu tempat yang membutuhkan udara tekan terlalu jauh dari kompresor. Gejala yang dapat terjadi, pipa bergetar hebat, gedung akan menderita akibatnya, timbul suara berisik. Dan tekanan pada aliran dalam pipa meningkat dan tekanan akan menurun. Dan juga terjadi pengembunan uap air pada pipa keluar. Contoh yang benarnya yaitu pasanglah penopang pipa katup pembuang air dan pipa lengkung penyerap pemuaian. Seperti gambar berikut nih. Juga jika pipa keluar cukup panjang, pasanglah lengkung pipa penyerap pemuaian. Tadi pedoman yang kedua yaitu air yang diembunkan akan tinggal di dalam pipa U. Lalu maka pasanglah katup pembuang air dan pasanglah pipa U melengkung ke atas. Contoh yang salah yaitu pipa U melengkung ke bawah. Gejala yang dapat terjadi, air yang diembunkan akan tinggal di pipa U.
terjadi korosi pada pipa keluar, dan tahanan terdapat aliran udara meningkat dan tekanan menurun banyak. Maka ini contoh yang benarnya, pasanglah katup pengering. Buatlah susunan yang mudah dibersihkan dan dibongkar. Buatlah pipa U yang melengkung ke atas. Ini bisa dilihat dari gambar berikut. Selanjutnya tadi pedoman yang ketiga, bila membengkokkan pipa keluar, jari-jari lengkungannya harus lebih besar dari 3 kali diameter pipa. Tujuannya untuk menghindari pegangan yang berlebihan. Contoh yang salah, pipa dibengkokkan dengan paksa. Gejala yang dapat terjadi, pipa menjadi pecah. Maka contoh yang benarnya, jari-jari harus lebih besar dari 3 kali diameter pipa. Lalu pedoman yang keempat, jangan sambungkan pipa dengan paksa. Contoh yang salah nih, pipa yang disambung dengan paksa, gejalanya dapat terjadi kebocoran, mudah terjadi getaran, pecah pada bagian yang mendapat tegangan tinggi. Maka contoh yang benarnya itu menyambungkan las di lapangan tanpa paksa. Pedoman yang kelima, jangan tanamkan pipa di bawah tanah. Contoh yang salah yaitu pipa keluar tidak dapat dibersihkan karena ditaruh di dalam tanah. Gejala yang dapat terjadi, air yang mengembun tak dapat dibuang dan pipa cepat berkarat. Contoh yang benar yaitu pipa tidak ditanam di bawah tanah. Bisa dilihat seperti gambar. Pedoman yang keenam, jangan pasang instrumen langsung pada pipa. Contoh yang salahnya itu instrumen dipasang langsung pada pipa. Nih seperti pada gambar. Maka gejala yang dapat terjadi yaitu kesalahan pembacaan karena getaran dan pulsasi. Kesalahan pembacaan karena temperatur tinggi. Maka contoh yang benar yaitu pakailah tabung peredam atau pipa penghubung. Kita bisa lihat nih di gambar tersebut. Pedoman yang ketujuh, bila lingkungan mudah menimbulkan korosi, pakailah pipa gas putih atau pakailah cat pencegah karat. Contoh yang salah itu pipa melalui tempat yang terbuka, maka bisa terkena hujan. Maka gejala yang dapat terjadi, bisa terjadi kebocoran pada pipa tersebut. Contoh yang benar, pipa gas putih atau cat pencegah karat. Jadi pipanya tuh tadi dilapisin cat pencegah karat. Maka lalu pedoman yang ke-8, jangan memasang pipa pada kompresor secara lurus ke atas karena akan mengakibatkan air embun mengalir baik ke dalam kompresor. Jika pemasangan semacam itu tidak dapat dihindari, pasanglah katup pengering atau perangkap air. Contoh yang salahnya itu pipa dipasang dari kompresor langsung lurus ke atas. Maka dapat terkena air embun. Gejala yang dapat terjadi, aliran balik dari air embun, katup kompresor berkarat, dan toraks cepat aus. Contoh yang benarnya itu pasanglah sambungan seperti misalnya belokan atau sambungan T pada tabung keluar kepala silinder dan sambungkan ke pipa keluar utama. Pasanglah tangki pencegah di tengah pipa. Pasanglah tangki menengah di tengah pipa jika pipa cukup panjang untuk mencegah pulsasi dan untuk menangkap air pengembunan. Lalu pedoman yang ke-9, jika katup penutup dipasang di tengah pipa, sebuah katup pengaman yang berkapasitas cukup harus dipasang di antara katup penutup dan kompresor. Katup pengaman dihubungkan dengan tangki udara dengan model standar. Contoh yang salahnya itu tidak ada katup pengaman yang dipasang di antara katup penutup dan kompresor. Jadi kompresor tidak dilengkapi dengan tangki udara.
Gejala yang dapat terjadi pembebanan lebih letusan pada pipa keluar. Contoh yang benar yaitu katup penutup. Jadi di dalam katup penutup ini dalam keadaan normal harus selalu terbuka dan pemutarannya tidak dipasang atau dipakai katup penutup yang dapat menunjukkan keadaan terbuka dan tertutup. Pedoman yang ke-10, sambungkan dengan pipa luas atau pipa karet untuk mencegah penerusan getaran dari kompresor ke pipa utama. Contoh yang salahnya, pipa gas dipakai untuk menghubungkan kompresor dengan pipa utama. Gejala yang dapat terjadi, bunyi tidak normal, dan juga dapat mengakibatkan retak pada pipa. Maka contoh yang benarnya yaitu pipa karet yang tahan tekanan dan temperatur. Katup pembuang air dibuka sekali sehari waktu berhenti. Katup pembuang air manual atau otomatis agar dari pengembunan dibuang sehari sekali. Contoh yang salahnya, pipa gas dipakai untuk menghubungkan pipa utama dengan kompresor secara langsung. Gejala yang dapat terjadi, bunyi tidak normal dan retak pada pipa. Contoh yang benarnya itu harus dihubungkan melalui pipa luas atau pipa karet. Nih, kita bisa lihat seperti gambar. Yang kedua, pipa pembebas beban. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan pipa pembebas beban antara lain adalah yang pertama, pipa pembatas beban dipasang antara katup pengatur tekanan dan tangki udara. Yang kedua, bagian dalam pipa pembebas beban harus dibersih sempurna dari kotoran dan minyak serta cat. Yang ketiga, sebelum katup pengatur tekanan dipasang, harus dilakukan peniupan selama beberapa jam untuk menghilangkan karat, garam, dan kotoran lain dari pipa keluar, tangki udara, dan pipa pembebas beban. Yang keempat, ukuran pipa pembebas beban harus sesuai dengan yang ditentukan oleh pabrik. Jadi jika panjang pipa lebih dari 10 meter atau sistem tidak dapat bekerja dengan baik, maka harus diambil ukuran yang lebih besar. Yang kelima, pada pipa pembebas beban tidak boleh dipasang katup penutup. Berikut tabel pedoman pemasangan pipa pembebas beban. Pedoman yang pertama yaitu hubungan pipa pembebas beban dengan tangki udara. Pipa ini harus dihubungkan dengan bagian atas tangki untuk mencegah masuknya embun air ke dalam katup pengatur tekanan. Contoh yang salah yaitu pipa pembebas beban dihubungkan pada pipa keluar. Ini kita bisa lihat pada gambar. Gejala yang dapat terjadi, katup pengatur tekanan tidak bekerja secara sempurna karena tekanan yang berfluktuasi. Maka contoh yang benarnya itu hubungkan pipa pada bagian atas tangki udara. Jangan biarkan air embun masuk ke dalam katup pengatur tekanan. Kita bisa lihat pada gambar. Lalu pedoman yang kedua, diameter dan panjang pipa pembebas beban harus sesuai untuk memegang teguh katup pengatur bertekanan. Contoh yang salah yaitu pipa pembebas beban terlalu kecil dan panjang. Kita lihat bisa pada gambar tersebut nih. Dapat mengakibatkan goyang. Dan gejala yang dapat terjadi yaitu katup pengatur tekanan tidak bekerja dengan stabil. Contoh yang benarnya, pipa dengan diameter yang panjang dan sesuai. Diameter tidak kurang dari 3/8 atau panjang tidak lebih dari 10 mm. Lalu pedoman yang ketiga, jangan memasang katup penutup pada pipa pembebas beban. Jika memang perlu dipasang, katup penutup harus dibuka, tetap terbuka selama operasi. Harus diberi petunjuk. Contoh yang salah yaitu katup penutup dipasang pada pipa pembebas beban.
Ini seperti pada gambar contohnya. Gejala yang dapat terjadi, membuka katup penutup dapat terlupakan pada waktu kompresor bekerja. Berikutnya, pipa air pendingin dan lainnya. Pedoman umum untuk perencanaan dan pemasangan pipa air pendingin dan pipa lainnya yang diberikan pada tabel berikut ini. Pedoman yang pertama yaitu air pendingin harus masuk dari pipa bawah dan keluar dari pipa atas. Contoh yang salahnya itu air pendingin dimasukkan dari atas dan dikeluarkan dari bawah. Gejala yang dapat terjadi, bagian atas tidak dapat sepenuhnya didinginkan. Maka contoh yang benarnya yaitu air pendingin harus dimasukkan dari bawah dan dikeluarkan dari atas. Ini seperti pada gambar. Lalu pedoman yang kedua, tentukan diameter dan panjang pipa secara tepat. Contoh yang salahnya, pipa terlalu kecil atau terlalu panjang. Gejalanya yaitu tahanan dalam pipa terlalu besar dan laju aliran air dapat berkurang. Maka contoh yang benarnya, pipa air dengan ukuran yang cukup besar. Lanjut pedoman yang ketiga, tekanan air masuk harus lebih dari 1,5 kg per cm kubik. Contoh yang salahnya yaitu tekanan air tidak sesuai. Gejala yang dapat terjadi jika tekanan terlalu rendah, aliran kurang lancar. Dan jika tekanan terlalu tinggi, air akan bocor melalui packing pada sambungan dan lain-lain. Selanjutnya pedoman yang keempat, pasanglah peralatan yang sesuai pada pipa air pendingin. Contoh yang salahnya itu pemakaian relay henti yang tidak tepat. Maka dapat terjadi kesalahan operasi, tidak terjadi trip pada waktu air berhenti atau mengalir. Pada waktu air berhenti mengalir dan silinder dapat terbakar. Contoh yang benarnya yaitu harus dipakai relay henti yang tepat. Selanjutnya ini contoh yang salah yaitu kapasitas menara pendingin tidak sesuai. Maka dapat mengakibatkan temperatur air pendingin naik karena air tidak cukup didinginkan. Contoh yang benarnya yaitu kapasitas menara pendingin harus sesuai. Selanjutnya pedoman yang kelima, penyangga pipa dan penumpu jangkar harus sesuai untuk mencegah getaran. Contoh yang salahnya, letak penumpu jangkar tidak sesuai, maka dapat mengakibatkan pipa bergetar. Contoh yang benarnya, pasanglah tumpuan jangkar di dekat tikungan. Temperatur penyangga di dekat bagian yang berat. Selanjutnya, kabel listrik. Pemasangan kabel listrik harus memperhatikan bahan kabel yang memenuhi standar dan beberapa hal sebagai berikut ini. Yang pertama, ukuran dan kapasitas kabel. Sekring dan tombol-tombol harus ditentukan dengan sangat hati-hati. Yang kedua, kabel tidak boleh terlalu panjang dan atau terlalu kecil karena akan menurunkan tegangan dan akan menimbulkan kesulitan dan kerusakan start di mana motor dapat terbakar. Tegangan listrik pada terminal motor tidak boleh kurang dari 90% harga normal. Pengujian. Setelah kompresor selesai dipasang, harus dilakukan uji coba. Sebelum pengujian dilaksanakan, perlu diadakan pemeriksaan terlebih dahulu. Yang pertama, itu ada pemeriksaan sebelum uji coba. Hal-hal yang perlu diperiksa sebelum dilakukan uji coba yaitu pertama, kondisi instalasi. Yang kedua, kondisi kabel-kabel listrik. Dan yang ketiga, kondisi pemipaan. Selain daripada itu, kompresor harus terlebih dahulu diisi dengan minyak pelumas sebelum dijalankan. Pada kompresor kecil, minyak pelumas biasanya dikeluarkan sebelum kompresor dikirim dari pabrik. Yang kedua ada uji coba. Cara melakukan uji coba biasanya diberikan oleh pabrik di dalam buku petunjuk atau manual book. Namun umumnya kerjaan tersebut mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pemeriksaan arah putaran kompresor. Untuk ini, dihidupkan kompresor selama beberapa detik
untuk meyakinkan bahwa kompresor berputar dalam arah sesuai dengan arah panah yang ada. Yang kedua, operasi tanpa beban. Operasi ini dilakukan pada masa running in untuk dapat mendeteksi kelainan di dalam sedini mungkin. Yang ketiga, operasi dengan beban sebagian. Setelah operasi tanpa beban menunjukkan hasil yang memuaskan, tekanan dinaikkan sampai suatu harga yang ditentukan secara berangsur-angsur dengan menotrel katup penutup utama di sisi keluar. Yang keempat, pengujian peralatan pelindung. Pada akhir operasi beban sebagian, kerja katup pengaman dan katup pembebas beban harus diuji. Yang kelima, operasi stasioner. Operasi stasioner dilakukan dengan menjaga tekanan keluar pada kompresor konstan menurut spesifikasi dari pabrik. Selama itu, temperatur di setiap bagian, getaran, bunyi tak normal, kebocoran pada pipa, dan bagian yang kendor dinaati dengan cermat. Penghentian operasi. Urutan langkah-langkah penghentian kompresor adalah sama pentingnya dengan langkah-langkah start dipandang dari segi umur mesin. Adapun urutan penghentian kompresor adalah sebagai berikut. Turunkan beban kompresor sampai menjadi 0 dan tutup katup air pendingin. Biarkan kompresor berjalan selama beberapa menit dalam keadaan tersebut. Tujuannya untuk membersihkan silinder-silinder dari uap air yang mengembun. Selanjutnya, matikan motor, buka katup penguras dan katup laluan udara atau fan, dan keluarkan air pendingin. Bila temperatur air pendingin di sisi keluar telah turun, aliran air pendingin melalui pendingin air dihentikan dan air dikeluarkan seluruhnya dari pendingin ini. Lalu buang air embun dari pemisah di pendingin akhir. Selanjutnya, udara tekan di dalam pipa keluar harus dibuang. Hal ini perlu untuk mencegah kembalinya air embun di pipa keluar ke dalam silinder. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.